Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada beberapa cedera ya yang selalu terjadi bagi kawan-kawan kami pemanah pemula gitu loh. Oke teman-teman, ada beberapa titik-titik yang umumnya terjadi cedera di sana ketika seorang pemanah yang bermula-mula awal-awal untuk belajar memanah. Pun untuk beberapa yang sudah dalam jangka waktu panjang juga masih cedera. Itulah kenapa kita mesti perlu mengutamakan safety atau keselamatan. Pertama adalah cedera di ibu jari atau jempol. Ini khusus untuk busur jenis horsebow ya, dengan teknik thumb draw gitu loh. Yang pertama adalah cedera di jempol ini teman-teman. Karena ketika kita menarik string dengan ibu jari, itu akan terjadi gesekan lah di string yang kecil seperti ini, dan itu akan sakit sekali. Caranya ya solusinya menggunakan pelindung seperti thumb ring dari bahan tanduk seperti ini, atau juga bisa menggunakan bentar, thumb glove saya mana? Oke. Atau juga bisa menggunakan glove yang dari kulit. Bebas lah, intinya gunakan pelindung untuk ibu jari kita agar tidak sakit ketika memanah menarik dengan ibu jari. Atau bagi teman-teman yang mungkin belum punya thumb ring atau belum punya thumb glove, itu bisa juga diakali dengan cara memberikan lilitan lakban seperti ini pada titik dimana kita menarik, dimana posisi anak panah itu diletakkan di atas lakban ini, gitu loh. Jadi ini akan kita tarik dengan jempol sehingga agak sedikit tebal dan tidak mengurangi rasa sakit. Tapi yang paling recommended adalah menggunakan pelindung, gitu loh. Dan menggunakan titik knock point yang dari bawah. Saya pribadi menggunakan titik knock point yang dari bawah daripada ini. Oke, dan menggunakan thumb ring ataupun thumb glove. Itu yang pertama solusinya. Berikutnya adalah cedera di sini. Pangkal telunjuk, karena dia akan sedikit menyentuh kepada string. Seperti itu. Akan sedikit menyentuh kepada string, dan tidak jarang juga dalam jangka panjang, dalam latihan yang berketerusan akan menimbulkan gesekan-gesekan dan kadang juga menyebabkan cedera. Itu teman-teman bisa gunakan pelindung juga berupa glove dan sebagainya. Saya pribadi membuat yang seperti ini. Ini tidak dijual ya, saya bikin untuk kebutuhan pribadi saja. Kalau di online shop atau di maker-maker yang lain adalah yang jual sarung tangan yang khusus untuk melindungi telunjuk gitu loh. Jadi untuk dua benda ini memang diusahakan untuk menggunakan safety atau pelindung. Berikutnya adalah cedera di bagian sini, pangkal ibu jari. Cedera di bagian pangkal ibu jari ketika rilis itu tidak jarang sampai lecet-lecet. Ketika anak panah rilis, pung, menggesek daripada pangkal ibu jari, dan tidak jarang sampai luka dan berdarah. Jadi bisa disolusikan dengan menggunakan sarung tangan sebenarnya. Hanya saja itu bisa disolusikan dengan cara yang lebih baik, yaitunya menyeting knocking point. Jadi kalau teman-teman membuat titik knocking point, titik ini, maka pertama buatlah di sudut siku. Tes tembak di sudut siku. Ketika di sudut siku ini jepret ke tangan, maka naikkan satu knock. Ketika masih jepret ke tangan, naikkan lagi satu knock. Jadi buat titik knock point ini sampai di titik dimana dia tidak jepret lagi ke tangan. Titik sikunya ini kurang lebih. Oke. Nah, ketika dia di titik segini, tes tembak terlebih dahulu. Kalau menggesek di pangkal, kita naikkan satu knock. Kalau masih menggesek, boleh coba naikkan lagi satu knock. Gitu loh. Nah, jadi titik knocking pointnya yang diubah untuk mengatasi cedera di lecet di pangkal ibu jari sebelah kiri yang memegang busur. Berikutnya adalah cedera di pergelangan ini, di lengan. Ketika rilis karena jepretan string, itu juga sangat-sangat sakit, biasanya menyebabkan lebam-lebam ya ketika jepretan string sampai ke sini. Itu juga bisa diakali dengan menggunakan pelindung, yaitu arm guard, pelindung lengan seperti ini. Untuk pemanah modern, biasanya pemanah-pemanah recurve itu barebow dan sebagainya, mereka biasanya memang selalu menggunakan arm guard atau pelindung lengan. Hanya saja bagi pemanah horsebow atau pemanah dengan teknik thumb draw khususnya, penggunaan arm guard itu tidak terlalu penting karena biasanya yang bermasalah itu di teknis.
Pun jika ada pemanah yang menggunakan arm guard juga tidak bermasalah. Biasanya memang untuk safety, yang kedua untuk gaya biasanya. Tapi cara mensolusikannya sebenarnya sudah ada di video saya sebelumnya. Cara mensolusikan tangan yang dijepret string, teman-teman. Biasanya adalah dari posisi tangan yang seperti ini. Jadi ini masuk ke garis lintas daripada string. Untuk selengkapnya bisa ceklah di video saya sebelumnya, judulnya juga saya lupa, cara mengatasi tangan delibas string atau apa. Bisa cek di video sebelumnya yang lebih lengkap mengenai lengan yang dijebret oleh string. Itu di antara cedera-cedera yang paling umum terjadi bagi teman-teman pegiat panahan pemula, dan solusi-solusinya gitu loh. Baik dari jempol gunakan pelindung, baik thumb ring yang cocok ataupun thumb glove yang berbahan kulit seperti ini. Kemudian pangkal telunjuk juga gunakan pelindung. Kemudian untuk ini pangkal ibu jari yang digesek anak panah bisa disetting di knocking point, sesuaikan knocking point, atau juga boleh menggunakan pelindung lengan, bebas lah. Kemudian juga lengan yang dijepret oleh string bisa menggunakan arm guard atau form kita yang diubah, yang diperbaiki lagi gitu loh. Nah, sehingga insya Allah tidak mengenai lengan. Kalau saya pribadi, alhamdulillah saya string tidak kena ke sini, anak panah juga sudah tidak gesek ke sini. Tapi untuk dua perkara ini memang harus tetap menggunakan safety karena tidak bisa diakali gitu loh. Harus tetap menggunakan pelindung. Berikutnya adalah cedera-cedera lain seperti persendian dan sebagainya. Itu umumnya terjadi karena satu, tidak pemanasan sebelum memanah. Yang kedua adalah busur yang digunakan itu berat tarikannya di atas kemampuan kita. Jadi itu bisa dihindari ya dengan stretching lah, pemanasan terlebih dahulu sebelum memanah. Yang kedua, jangan gunakan busur melompat poundage-nya. Sesuatu yang kita tidak mampu menarik jangan ditarik gitu loh. Jadi cukup gunakan busur yang kita mampu menarik. Kalau pengen naik berat tarikan ya secara bertahap lah diusahakan agar tidak terjadi cedera terhadap fisik kita, karena safety tetap yang kita utamakan, baik itu keselamatan kita, keselamatan orang lain dan lingkungan sekitar, hingga keselamatan peralatan menjadi hal yang wajib kita jaga dalam aktivitas memanah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.